Hari ini adalah kita sudah memasuki Triodion. Triodion adalah masa persiapan puasa agung. Jadi kita sebentar lagi akan merayakan Paskah. Sebelum Paskah kita akan berpuasa 40 hari lamanya, sebagaimana teladan Kristus sendiri berpuasa. Nah, hari ini adalah peringatan Minggu orang-orang Farisi dan pemungut cukai. Di dalam Injil hari ini Tuhan Yesus mengajak kita dengan suatu ungkapan yang sangat menohok di dalam hidup kita. Barang siapa yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Barang siapa yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Merendahkan diri dalam bahasa asli kitab suci, bahasa Yunani, tapeinosis. Tapeinosis, bukan tape yang buat tai dari singkong ya, bukan. Tapeinosis adalah sikap hati kita yang merendahkan diri di hadapan Allah. Di dalam hidup Romo ada dua teladan. Ada dua tokoh yang menjadi teladan hidup Romo dalam kerendahan diri atau kerendahan hati. Yang pertama adalah Bunda Maria. Bunda Maria di dalam doanya yang paling terkenal, doa yang menjadi moto hidup Romo dari mulai Romo SMP ya. Itu di dalam bahasa Latin, karena Romo dulu Katolik Roma jadi suka bahasa Latin. Magnificat anima mea Dominum. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira, sebab Allah juru selamat. Di kata-kata Bunda Maria yang kedua di dalam doanya, sesungguhnya Allah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Di dalam bahasa Yunaninya, kerendahan di situ adalah tapeinosin, dan berbahagia di situ adalah makarios. Makarios itu bukan berbahagia sebenarnya, tapi terberkati. Sehingga kalau kita mau menjadi berkat, kalau kita mau hidupnya penuh berkat, hidup kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Kok kayak agama sebelah. Mau hidup kita berbahagia di dunia dan di akhirat, itu satu sikap yang Bunda Maria teladankan dalam hidup kita adalah kerendahan diri. Kerendahan diri di sini bukan kerendahan diri yang berputus asa ya. Tapi kerendahan diri di sini adalah melepaskan segala ikatan kemelekatan egosentris kita, yang selalu mengatakan aku ini, aku ini, aku ini. Apa yang dilakukan oleh orang Farisi dalam Injil hari ini. Amy. Aku sudah berpuasa Tuhan. Amy, aku sudah membayar perpuluhan Tuhan. Amy. Tetapi dia lupa. Tuhan akan menjawab ego Amy.
Yang berhak atas ego itu adalah Tuhan. Aku adalah aku. Kita tidak berhak atas ego. Kita tidak berhak atas memuji diri kita sendiri. Segala pujian, kemuliaan, dan keagungan itu hanya yang berhak itu sang ego itu sendiri, yaitu Allah. Aku adalah aku. Sehingga kemelekatan akan egosentris itulah yang diajarkan gereja kita. Gereja kita selalu berdoa, Tuhan kasihanilah aku, orang berdosa. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita hanya ciptaan. Dan Tuhan akan memperhatikan orang-orang yang melepaskan dirinya dari egosentris pribadi. Tuhan akan memperhatikan orang-orang yang merendahkan dirinya. Syarat dari minta perhatian Allah adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Itu yang dikatakan oleh Bunda Maria. Sesungguhnya Allah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sehingga kalau kita mau doa kita diperhatikan oleh Allah, doa kita mau didengarkan oleh Allah, syarat yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Coba Bunda Maria hidupnya tanpa cacat dan celah sehingga dia layak mengandung sang firman Allah. Allah sendiri yang berada di rahimnya karena memilih perempuan yang hidupnya tanpa cacat dan celah. Tapi di tengah-tengah tanpa cacat celaannya ini dia tidak meninggikan dirinya. Suatu teladan yang sangat sempurna bagi kita. Kristus sendiri, walaupun dia yang berfirman kepada Musa, aku adalah aku, ego eimi. Aku adalah aku. Kepadanya lah semua kepemilikan baik di surga maupun di dunia. Tetapi dia mau berkenosis, mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, melepaskan semua kuasanya dan mati di kayu salib bagi kita. Jadi alangkah tidak tahu malunya kita kalau di hadapan dia yang mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib yang paling hina, kita berdoa, eimi, eimi, eimi. Aku. Seperti orang Farisi hari ini. Bapak gereja kita Santo Yohanes Primakus mengatakan bahwa di semua kebajikan, di semua kebaikan yang kita perbuat, iblis bisa masuk. Cara iblis masuk adalah dengan kesombongan. Kesombongan itu menutup pintu surga. Kesombongan itu menutup pintu pertobatan. Itu kata Santo Yohanes Primakus. Itulah sebabnya pada hari ini, Injil hari ini, kita diajak semua untuk bukan seperti orang Farisi. Kita diajak untuk seperti pemungut cukai yang mengatakan, Tuhan, aku ini orang berdosa.
kasihanilah aku, Tuhan. Sehingga di hadapan Tuhan hari ini kita tidak lagi menunjukkan seberapa saleh hidup kita, seberapa suci hidup kita. Tetapi di hadapan Tuhan hari ini kita belajar bagaimana membuka topeng masing-masing dari wajah kita sendiri dan tidak lagi munafik di hadapan Allah bahwa kita ini hanyalah orang-orang berdosa. Tidak ada satu yang lebih baik dari yang lain. Di dalam gereja kita tidak ada yang namanya dosa besar dan dosa kecil. Dosa ya dosa. Dosa masuk di dalam penghakiman ilahi, semuanya jadi abu. Tetapi perbuatan baik masuk di dalam penghakiman ilahi, ada derajat kemuliaan. Jadi kalau dosa itu tidak ada ukuran atau takarannya, maka jangan merasa lebih baik satu dengan yang lainnya. Ketika kau berdosa apapun itu, maka kau orang berdosa. Itu salah sebabnya di dalam gereja kita selalu diajak untuk mengatakan perkataan pemungut cukai, Tuhan kasihanilah aku, orang berdosa. Karena dengan kata Tuhan kasihanilah aku ini, Allah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Allah memperhatikan kerendahan hamba-Nya ketika hamba-Nya menyadari dosa-dosanya. Sampai lupa Romo, ada satu lagi teladan orang yang menjadi teladan hidup Romo. Yang pertama adalah Bunda Maria, yang kedua adalah bundanya Romo sendiri. Boleh dong? Boleh ya? Bundanya Romo sendiri, Mama lah ya. Mama selalu mengajarkan kepada Romo doa sederhana, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Doa sederhana. Di dalam kesederhanaan doa ini diajarkan tapeinosis, kerendahan hati. Tapi Romo kadang-kadang cheating menggunakan doa ini. Karena Romo mendoakan doa ini ketika Romo merasa ketakutan, apalagi kalau lagi naik pesawat. Biar Tuhan memperhatikan hamba-Nya yang berdosa ini. Biar Tuhan mengampuni dosa hamba-Nya yang berdosa ini. Romo berdoa demikian. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan,
dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Doa ini yang diajarkan oleh ibunya Romo. Ketika Romo mendoakan doa ini, Romo merasa aman. Yang pertama, ingat perkataan Bunda Maria tadi, bahwa ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, maka Allah memperhatikan hidup kita. Allah tidak membiarkan hidup kita celaka. Rancanganku rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yang kedua, kalaupun Romo misalnya mati, jatuhlah pesawatnya, paling tidak Romo sudah mengaku dosa di hadapan Allah. Bisa dibilang cheating yang baik ya. Cheating yang baik. Sehingga kerendahan diri ini bukan kerendahan diri yang berputus asa karena dosa-dosa kita, bukan. Tapi kerendahan diri ini melepaskan segala ikatan ego kita di hadapan Allah. Itulah sebabnya sabda bahagia Yesus yang pertama, apa dikatakan oleh Yesus pada waktu dia berkhotbah di atas bukit? Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin di sini adalah miskin karena kita diingatkan bahwa kita itu hanyalah pengemis di hadapan Allah. Miskin secara rohani. Walaupun kita kaya secara jasmani, secara materi, tetapi kita semua miskin di hadapan Allah karena kita tidak punya apa-apa. Semua ini hanyalah milik Allah. Itulah melepaskan segala kemelekatan. Jika tujuan iman kita adalah melepaskan segala kemelekatan ini, maka kita sebagai hamba Allah, kita akan tidak lagi merasa berhak untuk menghakimi sesama kita. Sehingga kita datang ke gereja ini bukan seperti orang Farisi yang melihat kanan dan kiri, kesalahan orang di sebelah kanan, kesalahan orang di sebelah kiri, bukan. Bukan melihat kesalahan orang di depan atau di belakangnya. Tetapi kita datang ke gereja ini mengkoreksi diri kita sendiri. Adakah dosa yang aku telah perbuat selama 1 minggu ini? Adakah kesalahan yang aku perbuat di hadapan Allah setelah pengakuan dosa terakhirku? Jadi kita tidak lagi sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang lain, seperti orang Farisi hari ini yang memandang rendah si pemungut cukai. Tapeinosis dan kenosis. Allah berkenosis, membuka jalan. Allah mengosongkan dirinya, membuka jalan. Dan manusia, kita semua bertapeinosis, merendahkan diri, membuka pintu yang telah diketuk oleh Tuhan dengan kerendahan hati. Kenosis dan tapeinosis, Allah dan manusia dipertemukan di antaranya, sehingga kita bertemu dengan Allah yang merendahkan dirinya, juga dengan sikap
yang merendahkan diri di hadapan Allah. Amin. Atas nama Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin.